Hari ini saya akan mereview materi lanjutan dari hukum pidana. Yang pertama, sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana yang pertama adalah KUHP atau WVSNI, mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 lahir di Indonesia KUHP baru. Nomor 1 Tahun 1946 lahir pertama di Indonesia. Kemudian, sejarah hukuman mati atau hukum pidana berasal dari Kaisar Lombroso, seorang filsuf yang bukan sarjana hukum. Dia melakukan penelitian di sebuah penjara untuk menganalisis ciri-ciri biologis manusia. Kesimpulannya, seorang penjahat dapat dilihat dari ciri-ciri fisik, yaitu tulang pipi yang lebar, suka tato di badan, kemudian kapasitas otaknya lebih kecil dari manusia normal lainnya. Kaisar Lombroso berkesimpulan bahwa seorang penjahat itu ada karena ada bakat atau diturunkan menjadi penjahat. Maka untuk menghilangkan penjahat, maka ia harus dibunuh. Tetapi muridnya ada yang menentang bahwa penjahat itu bukan karena watak, tapi karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sosial, atau pergaulannya. Kemudian, sebelum hukum pidana diberlakukan, yang diberlakukan adalah hukum adat masing-masing. Yang kedua, ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP, contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pidana umum itu mengatur larangan dan keharusan, kemudian ada pidana khusus selain material tapi juga mengatur formilnya. Yang ketiga ada memori penjelasan KUHP. Yang keempat ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, hukum pidana adat ada di pasal 131. Dan di saat ini ada pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub A. Golongan penduduk ada 3, yaitu golongan Belanda, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra. Golongan Bumi Indonesia berada di golongan Bumi Putra. Bila terjadi pertentangan, yang harus diutamakan adalah hukum yang tertulis dan bukan hukum adatnya. Pengertian hukum pidana atau Strafrecht, hukum pidana material, keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi mereka yang melanggarnya akan diancam pidana, berisi keharusan dan larangan yang harus dilakukan, diatur berdasarkan asas legalitas atau principle legality atau criminal age pada pasal 1 ayat 1 KUHP, mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal irability atau KUHP atau aturan di luar KUHP. Kemudian ada hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif, ius poenadi atau criminal procedure, keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemindahan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan. Contoh ada KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana, ada bagian yang bersifat umum dan bagian yang bersifat khusus. Untuk bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai pasal 103. Yang kedua, yang bagian khusus mengatur perbuatan manusia yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488 tentang kejahatan, buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran atau overtrading. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas. Kemudian dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1. 1. Tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam perumusan undang-undang. Yang kedua, larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Tidak boleh berlaku
satu radioaktif, menjalankan individu dari kewenangan, sanksi pidana merupakan paksaan. Kemudian, menurut tempat atau lokus delikti, daratan negara atau seluruh wilayah NKRI, perairan laut atau teritorial yang ditetapkan oleh HI, dan udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial pada pasal 2 KUHP, asas personal atau nasional aktif pasal 5 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4 dan pasal 7, asas universitas. Kemudian ada ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional.